Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sembodatu. Nah, kalau di awal pekan Ya. enaknya kayaknya tuh, eee, ngemil-ngemil yang sehat dulu Ya, gitu ya, betul. khususnya, snack sehat lah tentunya. Betul, walaupun ini hari Selasa rasanya seperti hari Senin ya. Betul, ini kan Oke. masih awal pekan Iya, ya. iya, betul sekali. Dan kita akan membahas mengenai legitnya cuan startup produsen snack sehat. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Julius Christian Darmawan, beliau adalah CEO dari Lucky Bite. Apa kabar Mas Julius? Luar biasa, Kak. Kabar baik. Halo, thank you sudah join. Apa nih yang menginspirasi pendirian Lucky Bite? Pertama yang menginspirasi itu pola hidup sehat saya sendiri, Kak, ya. Oke. Dari situ lalu kepedulian kepada orang-orang sekitar. Mungkin kayak sekarang banyak kasus anak-anak kecil sudah cuci darah karena banyak minum makan manis. Dari situ saya terinspirasi untuk membuat snack di mana semua orang bisa makan tanpa mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Oke, artinya berarti ini kadar manisnya tidak seperti kadar manis snack-snack di luaran sana, atau dari bahan-bahannya dipilih bahan-bahan yang berkualitas sehingga kemudian cemilannya menjadi sehat, atau seperti apa? Apa saja yang membuat narasinya begitu terkait dengan Lucky Bite ini adalah snack yang sehat gitu? Oke, bisa disebut snack sehat karena kami buat snack umumnya tidak menggunakan gula yang tinggi, batas yang normal yang bisa orang konsumsi, lalu pemilihan bahan-bahan yang kami pilih seperti almond, oat, chia seed, flaxseed, biji bunga matahari. Jadi kami menggunakan bahan tuh yang pastinya tinggi serat, tinggi kalsium dan vitamin. Oke, kemudian bersaingnya di pasaran seperti apa? Awal pendirian boleh tahu tahun berapa? Pendirian di 2019. 2019 mulai dipasarkan juga di 2019 ya? Betul. Oke, jadi perkembangannya sejauh ini bagaimana animo dari market? Animo dari market surprisingly lumayan deh, Kak. Maksudnya dia setiap tahun naik-naik terus. Jadi secara nggak langsung kesadaran masyarakat akan snack sehat pelan-pelan mulai meningkat. Naik dari tahun ke tahun. Boleh digambarkan persentasenya dari tahun mungkin 2022 ke 2023 atau 2023 ke 2024? Mungkin per tahunnya sih peningkatan di antara 20 sampai 30% ya. Baik. Yang menarik adalah ketika kemudian memulai sebuah bisnis pada saat pandemi, banyak yang disampaikan ini adalah momen yang nggak begitu ideal lah. Bahkan kemudian disampaikan ini adalah momen yang buruk lah. Tapi kemudian kalau kita lihat pada saat pandemi lalu ada semacam kebiasaan dari masyarakat yang mulai bermunculan. Kebiasaan untuk mengirimkan hampers gitu ya, untuk mereka yang kemudian lagi di karantina gitu supaya cepat sembuh, dikirimkan makanan-makanan yang sehat. Walaupun ini dinilai sebagai momentum yang kurang tepat, tapi malah ada potensi lain ya. Mungkin Anda bisa cerita perjalanannya waktu itu seperti apa, Mas Julius? Oke. Awal mulai itu kita belum COVID ya. Hmm, Terus kita udah mulai ada karyawan, mulai kebentuk, tiba-tiba COVID tuh. Mhm. Itu musim yang sangat buruk ya, tiba-tiba jadi kayak ada pemutusan beberapa karyawan juga karena kan maksud sempat penjualan drop ya, hmm. drop banget. Terus Nggak. tapi ternyata kagetnya perlahan-lahan kan banyak campaign makanan harus sehat, mulai itu pelan-pelan naik lagi. Sampai saat ini ya? Iya, hingga saat ini. Oh, produksinya dihitung per bulan atau bagaimana? Kira-kira berapa banyak sih? Oh, kita produksi tiap hari sih. Tiap Oke. hari, berapa banyak setiap hari? Tiap hari di antara bisa di 1.000, bisa di 500, tergantung pasar. Oke. Baik. Mengapa segmen snack sehat yang ada 7 tentu saja ini menjadi sebuah pertimbangan, salah satunya adalah terkait dengan market begitu ya. Lalu bagaimana sih persaingannya, Mas? Sekarang kan ini kalau kita lihat brand-brand makanan sehat ataupun cemilan sehat tuh banyak banget ya di luaran sana ya. Betul. Ya seperti apa namanya, Lucky Bite ini berjibaku lah di tengah persaingan yang cukup ketat ini. Untuk persaingan sih mungkin ada pasarnya masing-masing karena varian Lucky Bite punya segmen tersendiri yang agak beda dengan mungkin kompetitor lain. Mungkin di luar sana kompetitor ada yang mirip tapi dengan rasa yang pastinya berbeda sih. Oh, kalau segmen Jadi, Lucky Bite lebih kemana? segmen ke snack sehat sih, dia lebih ke snack sehat yang pastinya tinggi serat.
Oke. Tapi kan banyak juga snack sehat yang mengklaim tinggi serat saat ini. Apa Iya, yang membedakan betul. lah? Mungkin dari rasanya kah atau dari variannya atau apa? Atau Anda melihat bahwa memang banyak pesaingnya, tapi kebutuhannya juga tinggi. Jadi tetap aja ada aja Ada marketnya ya. marketnya ya. Betul. Karena ada kebutuhannya terus meningkat, Mm-mm. jadi mungkin kompetitor ada aja yang baru, cuman nggak gitu yang signifikan mempengaruhi Oke. penjualan. Hmm. Penjualan terbesar di wilayah mana sih? Penjualan terbesar di Pulau Jawa sih utamanya. Oke, masih di Jawa ya. Ini Masih kan di kalau Pulau. kita lihat dari kemasannya snack sehat, tapi kemudian kemasannya modern ya. Ada yang kemudian seperti snack yang kita temui di retail-retail modern begitu. Selain ada yang ada jual dalam bentuk jar dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam bentuk kemasan sejauh mana ini sebetulnya menjadi satu pertimbangan utama lah dalam bisnis snack sehat ini. Mungkin kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya, Mas Julius ya. Dan bisa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, kita masih ngobrol bersama dengan produsen snack sehat. Ada CEO-nya dari Lucky Bite, Mas Julius. Oke, Mas Julius, mengenai packaging untuk cemilan-cemilan sehat ini kan kadang menjadi satu penentu lah ya, entah kemudian rasanya apakah enak banget atau biasa aja. Terkadang itu jadi pertimbangan berikutnya lah gitu ya. Dari point of view Anda sebagai produsen sendiri, sejauh mana sih packaging ini jadi satu hal yang penting banget gitu dalam memproduksi produk yang Anda jual ke pasaran? Packaging itu salah satu poin besar di dalam snack ya. Misalnya kan orang ke mall pasti ngelihat packagingnya itu tertera apa aja gitu. Jadi kayak harus dibuat semenarik mungkin. Kalau kita di Lucky Bite sendiri, di dalam snack itu kita tulis snack ini tuh tinggi akan serat kah atau tinggi akan protein. Terus kami juga menampilkan foto produk yang asli seperti sesuai yang di dalam packaging. Soalnya kan kadang mungkin ada di packagingnya seperti apa, ternyata di dalamnya berbeda. Oh, kadang di packagingnya gede, ternyata kecil sekali. Kadang kelihatan banyak, ternyata pengalaman pribadi gitu ya. Baik, lantas bahan-bahan utamanya ini didapatkan dari mana saja? Bahan-bahan berbagai macam sih ya. Ada yang dari lokal, ada yang dari luar negeri. Kalau seperti oatmeal, kita umumnya dari Chile atau enggak di Australia. Kalau almond, kami dari Amerika. Kalau biji bunga matahari, seperti dari sumbernya yaitu China. Nah, yang dari Indonesia apa? Dari Indonesia kami ada minyak kelapa, gula kelapa juga kami dari Indonesia. Baik, baik. Oke, sejauh ini varian yang diproduksi oleh Lucky Bites ini apa saja dan kisaran harganya berapa? Kalau tadi kan berarti ini cemilan sehat, kemudian juga untuk bahan-bahan bakunya sendiri banyak yang didatangkan dari luar negeri gitu. Artinya ini kan berdampak kepada harganya ya. Seperti apa, Mas? Kalau untuk varian, kami sana ada oatmeal cookies. Oatmeal cookies itu sendiri ada rasa coklat, matcha, dan almond. Lalu ada granola bar, yaitu seperti sereal tapi dibentuk bar supaya praktis kalau orang mau sarapan kemana, snack on the go istilahnya. Harganya, Terus kami, Mas? untuk harganya yang oatmeal cookies kita dijual di 57.000. Kalau yang di granola bar kita di 27.000. Lalu kami juga ada brownies crisps. Jadi itu seperti sensasi memakan brownies tapi dengan tekstur yang renyah dan ringan. Itu berapa? Itu di 27.000. Masih bersahabat lah ya, namanya juga snack sehat. Ya oke, memang agak di atas dibanding snack-snack yang lain. Baik, tantangan utamanya dalam dari 2019 ke 2024, apa yang menurut Anda tuh masih jadi hambatan utama lah sampai saat ini? Hambatan utama sih sebenarnya di kesadaran masyarakat sih ya untuk memulai hidup sehat lagi gitu. Oke. Hambatannya sih di situ aja. Awareness-nya belum terlalu banyak lah ya. Awareness-nya betul. Karena Awareness-nya belum terlalu. Betul, karena mungkin sekarang pembandingnya adalah snack-snack yang memang tidak sehat tapi dengan harga yang lebih murah gitu. Dan rasa yang lebih gurih Betul juga sekali. ya kan? Itu yang sebetulnya juga Anda fighting gitu ya. Selain Anda bersaing dengan produsen-produsen makanan sehat lainnya, Anda juga harus bersaing juga dengan makanan-makanan yang quote-unquote tidak sehat, tapi ya itu ada di pasar dan bahkan menjadi pilihan begitu ya oleh masyarakat sendiri. Oke, sejauh ini kemana saja distribusinya, Mas? Distribusi sih sudah tersebar ke seluruh di Indonesia ya,
ada pulau-pulau. Tapi soalnya kami juga ada jaringan reseller, jadi saya tidak sendiri, juga ada tim-tim lain reseller yang menjual produk kami di luar sana. Oke, jadi kalau Prisa mau jadi reseller dari Lucky Bites bisa ya? Bisa ya? Saya coba dulu baru jadi reseller. Tak kenal maka tak jadi reseller. Oke. Mas Julius, promosi itu kan yang paling utama tampaknya ya, agar produk Anda ini makin dikenal lagi, orang makin aware lagi soal snack sehat. Nah, bagaimana Anda untuk memperluas market ke depan dengan cara promosi? Apa strateginya? Strategi sih umumnya pasti di sosmed, kita main di sosmed, di konten, sehingga kayak konten-konten yang kita buat itu mendorong masyarakat untuk tertarik, oh begini sehat loh gitu. Baik, sejauh ini terkait dengan profitabilitasnya, apakah sudah profit atau ada target soal profitabilitas atau pendanaan? Untuk profit, puji Tuhan sudah. Untuk profitabilitas kita rencana sih mau ekspansi tahun depan untuk pabrik yang lebih besar, untuk meningkatkan tenaga kerja lebih banyak. Amin, amin. Sedikit tips dong buat yang mau merintis usaha seperti Anda, apa tips utama dari Mas Julius? Utamanya sih fokus. Jadi misalnya main snack sehat tidak kemana-mana lain dulu, fokus di situ satu bidang hingga ada membuahkan hasil sih. Itu dia fokus. Ketika kita fokus, kemudian kita menjadi expert lah ya, dan yang lainnya akan mengikuti lah. Baik, Mas Julius, terima kasih atas bincang-bincang inspiratifnya pagi hari ini. Sukses untuk teman-teman di Lucky Bites, sukses untuk Anda juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri, kami update kembali posisi dari indeks harga saham gabungan hingga saat ini pada pukul 9:27 waktu Indonesia Barat. Indeks harga saham gabungan pemirsa bergerak di teritori positif di 7.837, naik 25 poin atau 0,33%, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menguat di 15.300. Oke, dan top gainers pemirsa ada Homi, kemudian juga ada BRIS, TFA, SPG, Meja, Jawa, Visi, BVIC, Victor, KMDS. Kemudian top losers based on value ada ASPI atau Andalan Sakti Primaindo turun 22%, Boba. Kemudian RAM atau Tripar Multivision Plus juga turun 6%, Sona, Games, MS, Truk, dan juga ada Toba. Itu dia review singkat pemirsa, update sampai dengan pukul 9:28 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus sedepan, aku investor saham. Saya Prisa Sompodatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.